Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Turi sama Tipala yang selalu berbagi resep masakan ya. Kali ini saya ingin berbagi resep masakan yaitu cemilan ya, yang terbuat dari tepung beras ketan. Bahan-bahannya yaitu tepung beras ketan, kelapa parut, mentega, garam, daun pisang, bumbu makaroni pedas manis, gula pasir, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini aku pakai tepung beras ketan 1 kilo ya. Nah, ini bahan-bahannya siap untuk kita campurkan ya. Kita taruh di nampan yang besar. Jadi mudah untuk mengasih bumbu yang lain-lainnya ya. Kita akan kasih garam secukupnya. Aku pakai setengah sendok ya, kira-kira aja. Kalau kurang nanti bisa kita tambah kembali ya. Nah, setelah kita kasih garam seperti ini, kemudian kita aduk-aduk biar tercampur rata ya sama tepung ketannya ya. Nah, setelah itu kemudian kita kasih mentega ya, atau Forvita. Nah, atau Blue Band sama aja. Ini aku pakai separuh ya. Kita kasih separuh sedikit demi sedikit seperti ini, kemudian kita aduk-aduk ya biar tercampur rata sama tepungnya ya. Nah, setelah kita aduk tercampur rata seperti ini, nanti baru kita kasih tambahan yang lainnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat YouTube yang sudah selalu mendukung channel saya dari nol sampai sekarang, sampai dimonetisasi ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian yang sudah selalu menonton, selalu like, dan sudah subscribe juga. Saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum dapat 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, semoga cepat tercapai ya. Semangat selalu ya. Nah, kemudian kita akan kasih kelapa parut. Aku pakai 1 kelapa parut, tapi ini tidak dikupas, jadi agak warnanya agak hitam ya. Kalau dikupas kelapanya itu warnanya cantik putih ya, tapi ini nggak dikupas. Nah, nggak apa-apa lah. Kemudian kita campurkan sama tepung ketannya jadi satu ya. Nah, setelah kita campurkan kelapa parutnya, kemudian kita aduk-aduk biar tercampur rata sama tepung ketannya ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Yang kemudian setelah kita aduk tercampur rata, aku mau ambil, aku jadi berapa bagian ya, 3 bagian. Ini ambil sebagian pakai baskom. Kita ambil pakai baskom seperti ini. Aku akan kasih warna terlebih dahulu. Aku ada sisa warna cuma sedikit banget. Jadi pakai warna ini pertama aku kasih warna merah ya. Ini cuma sedikit, harusnya sih pakai air ya, tapi karena aku nggak mau pakai air, udah terserah aku lah, segini aja. Nah, kita masukkan warnanya seperti ini, kita aduk rata ya. Kemudian sambil kita aduk-aduk seperti ini, kita siapkan di kompor ya, kita rebus air pakai sarangan ya. Biarkan terlebih dahulu air di panci itu mendidih ya. Nah, seperti itu. Kita aduk-aduk pewarnanya biar tercampur rata ya. Nah, ini pancinya ya, pakai sarangan kita rebus dulu seperti ini, harus mendidih ya. Nah, kemudian kita siapkan pakai baskom yang satunya lagi. Aku ambil sebagian, akan aku kasih warna hijau ya. Jadi ada warna merah dan warna hijau, karena aku ada warna cuma sedikit ya, jadi aku akan kasih warna hijau. Nah, kita ambil sebagian seperti ini ya, kita kasih warna hijau. Ini sedikit ada warna hijau di sisa ya, kita campurkan biar agak cantik warnanya ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata sama pewarnanya ya. Selagi nunggu pancinya itu airnya mendidih, kita sambil aduk-aduk ini adonan ya. Nah, setelah itu ini masih ada sedikit sisa, nanti
ini tetap warna putih aja ya. Nah, setelah itu kemudian kita siapkan daun pisang ya. Daun pisang kita harus dilap dulu yang bersih, kemudian kita taruh di atas panci sarangan ya. Lalu adonannya kita masukkan seperti ini. Nah, adonannya taruh di atas daun pisang ya. Lalu kita tutup, kita rebus 30 menit atau sampai matang ya. Nah, setelah kita tutup, kita biarkan matang terlebih dahulu 30 menit. Kemudian kita siapkan nampan, kita kasih tepung terigu atau tapioka juga bisa, atau tepung apa aja bisa ya. Itu gunanya supaya tidak lengket nanti kalau kita angkat taruh di nampan ya. Nah, setelah 30 menit kita akan lihat, coba apakah sudah matang atau belum. Kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, ini belum matang ya, ini masih kira-kira 5 menit lagi ya. Nah, ini masih belum matang, sebentar lagi. Nah, kemudian udah matang ya, ini kita angkat taruh di nampan seperti ini ya. Lalu kita tambahkan sedikit tepung biar tidak lengket di tangan ya. Kemudian kita siapkan botol panjang. Ini aku pakai botol bekas, botol marjan ya, karena aku nggak pernah bikin kue, jadi nggak punya gilingan buat bikin kue ya. Nah, pakai botol, kemudian kita taruh di tempat seperti ini, lalu kita pipihkan ya. Nah, kita pipihkan seperti ini semuanya. Di panci masih ada yang lagi direbus belum matang ya. Nah, kita ini warna hijau sama merah aku campur jadi satu, karena warnanya cuma sedikit jadi aku campur aja jadi satu seperti ini ya. Gak apa-apa lah. Tinggal adonan satu lagi warna putih masih di panci ya. Nah, setelah pipih seperti ini, lalu kita siapkan tatakan atau talenan ya, dan juga pisau. Lalu kita potong-potong menurut selera ya. Jadi terserah kalian mau potong seperti apa, itu tergantung kalian, sesuka hati kalian. Aku motongnya itu memanjang seperti ini ya. Nah, setelah kita potong panjang, lalu kita potong agak pendek-pendek, bentuknya seperti ini ya tuh. Nah, setelah kita potong-potong, kita taruh di nampan ya. Nampannya kita taruh tepung biar nggak lengket, kita taruh satu persatu. Nah, setelah dipotong-potong seperti ini, kita oles-oleskan di tepung itu yang ada di nampan ya, supaya nanti setelah kita potong semuanya campur jadi satu, nggak lengket jadi satu ya. Jadi satu persatu itu diolesin sama tepung yang ada di nampan. Nah, nanti setelah itu jadi nggak lengket jadi satu ya semuanya. Nah, kita lanjutkan memotong sampai selesai ya. Nah, seperti ini. Kita potong-potong semuanya. Jika bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, dan di share ke sosial media yang kalian punya ya. Buat yang suka sama video ini, silahkan di like. Yang tidak suka, silahkan menonton saja ya. Semoga bermanfaat. Nah, ini hasilnya seperti ini tuh. Bisa dibikin bulat-bulat atau bisa dibikin apa aja lah yang cantik ya. Nah, ini kita akan potong-potong. Nah, potongan ini kita potong-potong semuanya sampai benar-benar selesai ya. Ngomong-ngomong berdiri terus capek kakinya ya. Harusnya sambil duduk jadi nggak capek kakinya. Nah, ini udah hampir selesai ya. Nah, setelah selesai hasilnya itu seperti ini ya. Ini tadi kita potong-potong, kita oleskan satu persatu sama tepung yang di nampan ya. Jadi kita taruh tumpuk jadi satu seperti ini tuh, jadi nggak lengket ya. Tapi kalau nggak dioleskan ke tepung-tepung itu nanti akan lengket ya. Nah, ini sudah selesai memotongnya, kemudian siap untuk kita masak ya. Kita mulai panaskan minyak agak banyakan seperti ini. Nah, biarkan terlebih dahulu minyaknya itu matang ya, panas ya. Kalau sudah panas baru kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan kira-kira secukupnya ya, seberapa banyak minyak. Kita goreng sampai matang ya. Nah, supaya tidak keras,
itu gorengnya itu harus benar-benar warna itu coklat ya, harus kecoklatan. Jadi harus benar-benar warnanya sampai kecoklatan. Jadi nanti hasilnya itu tidak keras, hasilnya itu akan renyah, enak ya. Nah, kita goreng sampai matang semuanya seperti ini ya. Jika bermanfaat silahkan di like, di subscribe, dan di share ya. Ini adalah cemilan yang terbuat dari tepung beras ketan. Kalau di tempat aku namanya keripik ya, kalau di Adipala itu namanya ceter. Nah, ini kita goreng semuanya sampai selesai, sampai matang ya. Harus warnanya sampai benar-benar kecoklatan ya. Nah, ini kayaknya udah mulai matang. Seharusnya sih ini masih kurang ya, agak kurang coklat dikit. Kita angkat dan kemudian kita tiriskan ya. Nah, setelah matang selesai semuanya penggorengan, ini sudah selesai semuanya, aku jadiin jadi dua ya. Ini masih kurang warnanya, masih kurang coklat ya, jadi agak keras. Jadi kalian kalau mau goreng harus warnanya benar-benar coklat, harus kecoklatan biar enggak keras ya. Nah, setelah ini kita akan jadikan dua rasa. Ini aku bikin rasa pakai bumbu tabur ya. Itu bumbunya rasa pedas manis. Ini yang separuh akan aku kasih rasa manis ya. Nanti kita pakai gula. Nah, kita masukkan di wadah seperti ini atau baskom ya. Nah, kita masukkan semuanya. Kemudian kita kasih bumbu tabur pedas manis ya. Kita kasih bumbu taburnya seperti ini. Kita kasih secukupnya sampai merata ya. Ini bumbu ini itu rasanya enak, mantap. Nah, kita aduk-aduk seperti ini ya. Ini biar semuanya bumbunya itu merata ya semuanya. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa setelah merata bumbunya semua tercampur rata. Kemudian kita taruh di wadah atau toples ya. Nah, ini hasilnya setelah kita taburi bumbu, hasilnya tuh sangat cantik ya. Nah, ini dia hasilnya sangat cantik. Nah, kemudian kita akan siapkan wajan. Kita siapkan wajan, kemudian gula pasir secukupnya ya. Kalau yang suka manis boleh banyakin gula pasirnya ya, tapi aku tidak suka terlalu manis, jadi aku pakai secukupnya aja, 5 atau 6 sendok, secukupnya aja lah. Nah, kita kasih air secukupnya, jangan terlalu banyak. Jadi kalian gak capek ngerebusnya kelamaan ya kalau airnya kebanyakan. Kalau sedikit kan gak terlalu lama. Nah, kita sambil rebus airnya ya, ini air gula. Kita rebus sampai kental airnya ya. Jadi enggak terlalu banyak air kalau sudah kental. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu udah kental atau belum seperti ini. Nah, kalau udah selesai, udah agak kental seperti ini, kita masukkan ya. Tadi keripik atau cekernya kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk. Kompornya kita matikan supaya tidak gosong di wajan ya. Kompor kita matikan lalu kita aduk-aduk biar tercampur rata ya. Aku itu enggak terlalu suka terlalu banyak gula ya. Kalau gulanya terlalu banyak nempel di ini, aku enggak begitu suka. Jadi aku suka yang agak sedikit aja. Nah, kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Nah, setelah tercampur rata kemudian kita angkat, kita taruh di wadah ya. Nah, ini hasilnya setelah selesai ya. Terima kasih yang sudah selalu menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah sendiri. Bye bye.